سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. سلام على من اتبع الهدى أحييكم تحية إسلامية خير تحية في العالم تحية يا سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali, sama-sama Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba untuk sama-sama meresapi diri kita lebih dalam lagi. Saat kita merasa diri kita penuh dengan masalah, kehidupan kita penuh dengan masalah, saat kita merasa ibadah wajib aja terasa berat bagi diri kita, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita tafakur, kita muhasabah. Sebenarnya sudah seberapa jauh diri kita dari Allah? Sudah berapa jauh hati kita terpaut akan dunia? Sudah berapa jauh hati kita menolak kebenaran, meremehkan manusia? Sudah berapakah jauh hati kita ini terkontaminasi? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan sholatnya sebagai sebagai hiburannya, sebagai healingnya. Ya, ketika beliau mendapatkan cobaan, mendapatkan cacian, mendapatkan hujatan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad segera mendirikan sholat. Ya, Nabi Muhammad sendiri berkata, ya, bersabda, dijadikannya sholat bagiku sebagai penenang, penyejuk. Coba, udah berapa jauh kita dari Allah? Kita tanya diri kita sendiri. Usinamsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya, di saat ibadah mulai nggak kerasa, udah kerasa nggak enak, udah kerasa berat, di saat itulah kita mengetahui bahwa kita ini sudah terkontaminasi hatinya, sudah nggak bening lagi. Utsman bin Affan pernah berkata, kalau misalkan hati kita benar-benar bersih, maka kita ini nggak bakal pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Nah, jangankan untuk membaca Al-Quran, ya, sholat ke masjid aja kita berat banget rasanya. Baca Al-Quran 5 menit aja ngantuk berat. Usinamsi wa iyyakum bittaqwallah. Sebenarnya Allah menjadikan diri kita sebagai patokan dari hati kita tuh seperti apa. Ketika kita udah mulai berat untuk melakukan perintah-perintah Allah, maka hati kita udah mulai keruh. Kalau hati kita benar-benar bening, jangankan yang wajib, yang sunnah aja dengan sukarela, dengan senang hati akan segera dilaksanakan, akan segera dilakukan. Lihat contohnya Abu Bakar.
Abu Bakar kalau ada perintah apa, orang yang paling pertama nggak mikir panjang. Beda sama yang lainnya. Bahkan Umar itu mikir panjang, mikir dulu gitu. Kita tahu ya Umar bin Khattab itu segimana level imannya ya, level kesolehannya kita tahu. Di bawah Abu Bakar sedikit, tapi Umar aja masih mikir-mikir bagaimana yang terbaik gitu. Gimana cara solusinya gitu. Beda sama Abu Bakar. Disuruh A udah nggak mikir panjang, langsung kerjain. Disuruh B langsung kerjain. Gitu. Kalau Umar, ke keluarga saya gimana dulu? Kalau misalkan saya suruh sedekah, Umar tuh ya, emang sedekah banyak, tapi Umar juga menyisakan untuk keluarganya. Itu Umar. Tapi kalau Abu Bakar suruh sedekah, udah sedekah, gak usah mikir panjang. Masya Allah, itu udah tingkatan Siddiq. Beda sama kita ya, kita mah apa tuh. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu orang-orang zaman dahulu seperti itu, tapi kita ada nggak keinginan untuk merasakan seperti itu juga? Pengen banget gitu, kayak mereka orang-orang terdahulu yang kesolehannya minta ampun, yang mungkin zaman sekarang udah langka banget yang kayak gitu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur Anda sendiri ya, saya mah pengen seperti Abu Bakar, pengen bisa seperti yang lain, seperti Umar, seperti Utsman, dan lain para sahabat lainnya. Kalau misalkan kita gak benar-benar bisa untuk mencontohi sang Nabi, maka setidaknya kita mencontohi para sahabat yang mencontohi Nabi dengan caranya masing-masing gitu. Tapi bagaimana langkah pertama kita untuk bisa seperti mereka? Tentu saja hal yang paling pertama adalah dengan banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Jangan sungkan untuk bertobat kepada Allah, jangan sungkan untuk beristighfar kepada Allah. Karena baik kita sadari atau nggak sadari, setiap harinya kita juga melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dosa semakin bertambah setiap harinya, sementara umur semakin berkurang. Amalan segitu-gitu aja. Usinam siwayakum bitaqwallah. Ya. Coba saat kita mengalami kesusahan dalam kehidupan, gak lain dan gak bukan, salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Ya, adanya ujian kehidupan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Makanya ketika kita mau naik level itu ada ujian dari Allah. Kenapa? Karena itu menghapus dosa yang terdahulu, menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Gitu. Ketika kita mau naik level ke level selanjutnya, itu dulu ditimpain musibah dulu agar dosa-dosa yang terdahulu terhapuskan. Manusia itu gak bakal pernah lepas dari namanya ujian selama dia masih menanggung dosa, sampai kapanpun. Maka coba tanya kepada diri kita masing-masing, kapan sih terakhir kali kita berduaan sama Allah? Kapan sih terakhir kali kita curhat sama Allah? Kapan sih terakhir kali kita munajat kepada Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Air mata sebanyak apapun air di lautan itu nggak bakal bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Ini baru panas ya, bukan apinya. Tapi setetes air mata karena ketakutan kita akan Allah itu mampu menyelamatkan kita dari api neraka. Jangan pernah sungkan untuk bertaubat, jangan pernah sungkan untuk berdoa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Ya. Usinafsi wa iyyakum bitaqwallah. Lastu biasana minkum wa lastu bikhairin minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد